Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Meskipun di kala pandemi kita tidak boleh bertemu langsung, tapi kita masih bisa bertemu secara virtual. Masih bisa menerima materi pembelajaran dari para dosen, masih bisa bercengkrama dengan teman-teman, walaupun hanya secara virtual. Itu termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula, kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan alam, yakni Nabiullah, Nabi besar Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna ya Habiballah. Yang saya hormati Bapak Yantos SIP MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan teman-teman seperjuangan dan sejawat dengan saya. Yang saya sayangi para pemirsa yang telah menonton video saya dengan cermat. Baru-baru kali ini Indonesia telah terjadi pergolakan mahasiswa seluruh Indonesia. Perihal apa? Perihal akan ditetapkannya Omnibus Law. Banyak pertentangan perihal itu. Miris memang, apalagi melihat kondisi para pekerja swasta seperti buruh pabrik. Mereka merasa hak-hak mereka telah dirampas. Sangat menyedihkan, bukan? Maka dari itu, saya merasakan adanya ketidakadilan di negara kita, di negara Indonesia, yang berhubungan dengan Pancasila, sila keempat dan kelima. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan Pancasila sebagai bahan pengambilan nilai ujian tengah semester. Tapak kilas balik sejarah, tepat tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada negara Indonesia. Kuniaki Koiso dan para pemerintahan Jepang mendirikan BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 1 Maret 1945, BPU PKI telah didirikan, yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan pemerintahan yang berkaitan dengan Indonesia merdeka. Lalu, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyatakan dalam pidatonya dan mengemukakan 5 sila. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kemasyarakatan, dan kesejahteraan rakyat.
ia mengemukakan 5 sila ini yang berakar dan berlandaskan pada sejarah, peradaban, agama, dan ketatanegaraan yang berkembang di negara Indonesia. Lalu pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno secara spontanitas, secara tidak sengaja mengemukakan bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Dengan mengemukakan berapa dasar: internasionalisme, kesejahteraan rakyat, mufakat, musyawarah, dan peri ketuhanan. Maka pada saat itu juga pernyataan Soekarno diterima oleh para peserta sidang. Maka terjadilah, dan pada saat itu 1 Juni 1945 hari lahirnya Pancasila. Teman-teman sejawat dan seperjuangan dengan saya, Pancasila itu apa? Masih ada yang belum tahu? Pancasila itu pedoman bagi negara kita, bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menuntun dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang baik di negara kita. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Kita kaji perihal Pancasila. Sila pertama yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki kebebasan, kita saling menghargai karena adanya perbedaan dalam menganut agama. Kita diberikan kebebasan dalam beribadah menurut keyakinan masing-masing dan menghargai antar umat beragama. Tapi nyatanya masih banyak yang belum paham akan ideologi negara kita. Seperti contohnya di aplikasi TokTok, ada seorang pemuda yang melantunkan atau mendengarkan musik DJ seolah-olah itu berasal dari masjid. Padahal itu bukan dari masjid. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang kita dapatkan dari situ? Kemanusiaan yang adil, tidak adanya perbedaan antar umat beragama, tidak ada perbedaannya antar kasta di antara kita, saling menolong antar sesama. Ada juga kejadian mirisnya dan menyedihkannya. Contohnya perihal di kalangan anak sekolah, masih ada yang terjadi yang namanya bullying. Perbedaan masalah kasta antara kelas bawah dan kelas atas hanya perihal material. Apakah seperti itu yang mencerminkan melestarikan Pancasila? Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sila ketiga ditegaskan kembali, meskipun kita berbeda-beda dalam budaya, suku, adat istiadat, dan kebiasaan, tapi kita tetap satu jua, satu negara, satu bangsa. Tidak boleh adanya yang terjadi perbedaan. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini seharusnya mengambil keputusan harus berasal dari yang namanya permusyawaratan. Kedaulatan diambil dari rakyat untuk rakyat dan dikembalikan lagi kepada rakyat. Tapi nyatanya apa? Masih banyak oknum-oknum pemerintah
yang tidak menghargai daripada Pancasila. Seperti yang telah saya jabarkan di awal perihal Omnibus Law. Banyak yang masyarakat kala itu merasa hak-haknya telah diambil. Di mana letak Pancasila? Di mana? Tidak ada yang melestarikan dari Pancasila. Berarti itu tidak mencerminkan bahwa kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara yang baik. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Di sini tidak ada yang namanya perbedaan antara golongan. Harusnya pemerintah kepada rakyat semuanya memberikan keadilan dan merasakan keadilan, dan mereka mendapatkan hak-hak yang harusnya mereka miliki. Begitu juga masyarakat menjalankan setiap kewajibannya. Teman-teman sejawat seperjuangan dengan saya, maka dari itu, yang dapat kita ambil dari perihal pelajaran yang telah saya sampaikan, cermatilah Pancasila dengan sungguh-sungguh, pahamilah Pancasila dengan sungguh-sungguh, lestarikanlah Pancasila yang katanya sebagai ideologi negara, yang katanya sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, agar menciptakan perdamaian yang abadi, tidak ada perbedaan antar umat beragama, antar golongan di negara kita, agar menjadikan negara kita negara yang makmur, adil, dan damai, serta sejahtera. Hidup Indonesia, hidup negaraku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.